Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah jamaah Balai Tajuddin Nyaman yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita masih bab bersegera kepada kebaikan. Belum habis kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita mulai wa an Abi Hurairah, ada satu hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Itu hadis yang terdahulu ya. Itu sudah kita bahas. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, jaa rajulun, ya, datanglah seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan catatan, para sahabat semuanya memanggil ya Rasulullah. Gak ada kayak kita ya Maulana, ya Habibah, ya Maulana, ya Habibi, ya Sayyidina. Gak ada, para sahabat memanggil ya Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Rasulullah. Faqulu, maka panggillah Abdullah wa rasul. Maka semua sahabat memanggil ya Rasulullah. Kalau kita ya Habibina, ya Maulana, ya Sayyidina, ya macam lah. Nah, maka dalam panggilan ini apa? Ya Rasulullah. Enggak ada ya Maulana. Ya, enggak ada. Nabi enggak suka dipuji-puji berlebihan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayus sadaqah a'zamu ajran. Nah, apa sedekah yang paling besar sekali pahalanya? Kira-kira kalau kita ketemu dengan Nabi, tanya enggak gitu? Apa sedekah yang paling besar pahalanya? Nah, apa jawaban Nabi? Ya, kita tunggu jawaban Nabi. Qal, Nabi bersabda, anta saddaqa, kamu bersedekah, ya, wa anta sahihun tahsya al-faqra, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat dan ada kekikiran pada kamu. Jadi bersedekah dalam keadaan sehat dan ada bakhil sedikit, ada kekikiran, ada bakhil sedikit. Wa malghina, dan kamu menginginkan menjadi orang kaya. Kamu menginginkan menjadi orang kaya. Paham maksudnya ya? Jadi kata Nabi, kamu bersedekah dalam keadaan sehat dan kamu ingin jadi orang kaya lah gitu.
ingin jadi orang kaya. Ya, artinya ya takut sikit lah hilang harta. Ya. Walat tumhil hatta idza balagatil khulquma qulta li fulan kada wa qad kana li fulan. Apa maksudnya ini? Jadi sedekah yang paling baik adalah kamu bersedekah dalam keadaan badanmu sehat. Dan kamu ingin kaya, suka dengan harta itu. Dan jangan kamu tunda-tunda hingga kamu dalam keadaan sakit, terkapar, baru kira-kira mau mati. Aku bersedekah untuk bulan baru sedekah, untuk bulan baru sedekah. Aku ingin bersedekah untuk bulan. Ketika apa? Mati. Nah, ketika nyawa sudah idza balagatil khulquma hingga nyawa hampir sampai di tenggorokan. Qulta li fulanin, baru mengatakan aku bersedekah untuk sebulan, aku bersedekah untuk sebulan. Wa qad kana li fulan, padahal si fulan itu sudah ada. Karena kita menunda-nundanya. Padahal itu maksudnya si fulan itu ya sudah ada, ya yang ingin kita sedekahkan itu sudah ada, artinya sudah ada jatah dia. Jadi kesimpulannya hamba Allah bahwa sedekah yang paling utama maksud hadis ini ketika sahabat bertanya tadi sedekah apa yang paling besar pahalanya adalah ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya dan agak-agak takut kita kehilangan harta. Tapi bersegera bersedekah itu paling besar pahalanya. Daripada kita mau mati sudah sakit-sakit baru bersedekah, itu kurang nilai pahalanya. Bangga kita sudah sakit-sakit, kata-kata jantung, kata-katanya, itu baru bersedekah. Anjing tak pakai le baru bersedekah. Jadi bersegeralah, jangan tunggu keadaan seperti itu. Maka hamba Allah, para ulama mengatakan atau menafsirkan ayat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261 bagaimana bunyinya? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin terus mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai tumbuh lagi 100 biji. Jadi kita sama Allah beri perumpamaan bersedekah itu seperti menanam sebutir biji kemudian tumbuh 7 tangkai. Tapi ada yang enggak tumbuh. Atau cuma tumbuh 2 saja atau 3 saja. Atau mungkin sudah dipatok ayam biji tadi. Atau busuk biji itu. Ini katakanlah tumbuh 7 tangkai. Jadi misalnya kalau kita berinfak 1000 tumbuh 7 tangkai menjadi 7.000, lantas tumbuh lagi 100 biji pada 7 tangkai tadi menjadi 700.000. Jadi kita menginfakkan 1000 bisa bernilai 700.000. Itu maksimalnya. Cuman apakah bisa kita dapat seperti itu? Makanya para ulama mengatakan orang yang mendapatkan nilai pahala sedekah, infak paling tinggi 700.000, ada yang 500, paling tinggi 700 kali lipat, ada yang 500 kali lipat, ada yang di bawah itu. Itu tergantung bagaimana dia bersedekah. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini bersedekah dalam keadaan kita sehat.
Ya, kalau kita bersedekah dalam keadaan sakit, ya dapat pahala, tapi tidak sebesar bersedekah dalam keadaan sehat. Ya. Yang kedua para ulama, ya, yang membuat sedekah itu berlipat-lipat nilainya sampai ada yang maksimal 700 kali lipat. Kita tidak menyebut-nyebutnya setelah kita memberi infak. Ya. Kalau kita sebut-sebut maka berkurang nilai pahalanya, bahkan bisa hilang semuanya. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Yang menyohana lun bantu halum salahnya. Ya. Itu hangus sebagian pahala. Kita sebutkan lagi. Kita sebutkan sampai akhirnya habis. Jangan suka-suka menyebut. Kadang-kadang habis bantu orang, lantas orang tu sombong, lihat kita udah kaya, mentang-mentang dia kaya, lihat kita enggak hormat lagi, lantas kita bilang, "Nikah menyohana tu bantu," itu hilang pahala kita. Bisa hilang sebagian, bisa hilang semuanya. Jadi yang kedua, agar infak kita, sedekah kita bernilai berlipat-lipat, jangan suka menyebut-nyebutnya. Cumanya itu pula enggak tahan kita. Kalau ada sebut enggak asik kan? Itu pula juga. Yang ketiga, ya, agar sedekah kita bernilai berlipat-lipat, tadi Allah perumpamaan seperti menanam sebutir biji, agar biji itu tidak dipatok ayam. Jangan kita menyakiti orang yang menerima sedekah. Oleh panitia masjidnya, tiada kita main. Kita kasih memang, tapi yang seperti itu enggak ada kurang nilainya. Kan jelas ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Sedekah, kerja ni. Gimana? Kita kasih tapi orang sakit hati. Sakit hati orang. Kalau memang enggak ikhlas, enggak usah kasih aja lah daripada orang sakit hati. Jadi apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Sebagaimana hadis ini, kita berinfak ketika kita dalam keadaan sehat. Nyorak mati bersedekah kerana takut ham temu kadang nyonya umong long tu bulan umong boleh dapat nilai, tapi enggak begitu besar. Yang besar dalam keadaan kita masih sehat, masih kuat, dan kita perlu uang tu untuk keliling dunia, tapi kita relakanlah tu buat apa, ma'had lah, tahfidzul Quran misalnya, itu hebat sekali. Ya, karak mati itu makut. Jadi yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi bersedekah dalam keadaan sehat. Yang kedua adalah tidak menyebut-nyebutnya. Kan kita ingin tadi kan, apa para ulama mengatakan agar pahala sedekah itu berlipat-lipat, bahkan maksimalnya 700 kali lipat. Yang pertama, bersedekahlah dalam keadaan sehat. Yang kedua, tidak menyebut-nyebutnya. Yang ketiga, masih sayang dengan harta, ingin kita. Itulah tadi itu, dalam keadaan masih sayang sama harta, bersedekah itu tinggi kali nilainya. Itulah yang dimaksud hadis ini. Yang ketiga tadi apa? Tidak menyakiti hati yang menerima. Ya. 3. Sihat dengan yang tadi itu, masih senang-senangnya dengan harta itu 1. 1. Yang keempat, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Memang boleh kita bersedekah menampak-nampakkan, boleh, dan itu ada ayatnya kan. Surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqati
fa ni'mahi. Jika engkau menampakkan sedekahmu maka itu bagus. Wa in tuhfuha wa ta'tul al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka hal itu lebih baik bagi dirimu. Jadi apa tadi? Boleh kita bersedekah, boleh kita berinfak terang-terangan, ya siran wa alaniyatan. Ya, boleh kita sir, boleh terang-terangan, tetapi secara sembunyi-sembunyi itu lebih besar pahalanya. Bahkan dalam satu hadis tentang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu tasaddaqa bi sadaqatin hatta ta'lamu ma tunfiqu shimalu hatta ta'lamu ma tunfiqu shimalu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang laki-laki dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, fa akhfaha hatta la ta'lamu, hingga la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Apa maksudnya kira-kira? Kenapa bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus? Ikhlas. Kalau secara terang-terangan bukan nggak boleh, tapi susah menjaga hati kita. Ya, jadi ada di antaranya itu. Jadi yang pertama tadi, bersedekahlah ketika kita masih sangat cinta kepada harta kita dan kita dalam keadaan sehat, tidak terancam penyakit. Yang kedua tadi apa? Tidak menyebut-nyebutnya. Yang ketiga, tidak menyakiti hati yang menerima. Dan yang keempat, secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian sedikit ingin saya jelaskan bahwa sedekah, itu kadang-kadang disebut juga dengan infak. Infak. Jadi infak itu ada dua. Ada infak wajib, ada infak sunat. Ya. Jadi infak itu sebutan umum. Ada infak wajib, ada infak sunat. Contoh infak wajib apa? Zakat. Baik. Contoh nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya, itu infak wajib. Maka sudah kita jelaskan, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan, wajib, itu infak. Zakat itu infak wajib. Kalau infak sunat, sedekah, hadiah dan sebagainya. Ada yang menarik ingin saya jelaskan. Sekarang ini apa sudah pernah saya jelaskan di sini atau belum ya? Ada yang disebut dengan zakat profesi. Pernah dengar nggak? Zakat profesi. Kira-kira kita setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Saya cenderung ke setujunya ya. Kenapa? Karena petani pergi pagi kulitnya putih, pulang sore kulitnya hitam, apabila sudah sampai 5 wasak itu bayar zakatnya. Dan dokter gaji 1 hari 10 juta tidak terkena zakat. Ini masalah ijtihadiyah ya. Kita boleh setuju, boleh tidak. Baik, kalau setuju, apa dalilnya? Apa dalilnya zakat profesi? Coba tahu. Ya, karena saya yakin ini sebagian dipotong zakatnya di kantor-kantor nih.
Cuman kita harus tahu dalilnya apa. Nah, baik saya jelaskan ya. Bagi yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya, tapi sebagai ilmu aja ya. Itu dalilnya. Ini karena masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu masalah fiqhiyah hadisah. Persoalan baru yang di masa Nabi nggak ada. Kita boleh setuju, boleh tidak. Nah, tapi saya cenderung setuju. Kenapa? Karena saya orang Muhammadiyah. Ya beda ya. Ya. Gini. Dalilnya sebenarnya itu dalil emas. Dalil zakat emas. Kata Nabi, laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Wa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu dinar. Fa iza zada fa bihisabi dzalika. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan lainnya. Apa artinya? Kata Nabi, laisa laka, tidak ada kewajiban zakat, yakni fi dhahab, yaitu dalam masalah emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran, hingga kalian mempunyai emas 20 dinar. Jadi saya tanya, berapa nisabnya emas? 20 dinar. Kita menurut hadis dulu. Kita ngambil dalilnya dulu. Jadi berapa nisab emas? 20 dinar. Kata Nabi, fa idza laka 20 dinar. Jika kalian memiliki emas 20 dinar, wa hala 'alaihi al-haul, dan kalian miliki selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Fa'idha zada, apabila lebih, artinya lebih dari 25 dinar, fabisa bidalika, maka perhitungannya demikian. Sekarang saya tanya, ada enggak kita uang dinar? Enggak ada. Yang ada Muhammad dinar banyak. Kayaknya orang Aceh panggil kasih nama anak orang Muhammad dinar, bukan Muhammad dirham, karena dirham itu perak. Ya. Kalau Muhammad dinar emas, maka kan enggak ada namanya Muhammad dirham. Wadah. Siapa? Siapa namanya, Dek? Dirham. Tapi biasanya Muhammad dinar, kawan Muhammad dinar. Jadi kita nggak ada uang dinar. Kita yang ada emas dalam bentuk mayang. Tadi nisab emas berapa? 20 dinar. 20 dinar itu ada yang mengkonversikan 85 gram emas. Tapi ini tidak seluruh ulama sepakat. Kita mengambil saja yang berpendapat 85 gram emas. Nah, sekarang kita hitung 85 gram itu berapa mayam? Nada. Satu mayam 3,3 satu mayam. 85 gram berapa mayam, Bu? 25,7. Ya. Kan satu mayam 3,3. 85 bagi 3,3 berapa? 25,7. 25,7 itu sama dengan 20 dinar, sama dengan 85 gram. Jelas ya? 20 dinar sama dengan 85 gram emas sama dengan 25,7 mayam. Sekarang berapa harga satu mayam? Berapa? 38, enggak jadi kawin lah. Nah, baik, kita anggap aja satu mayam itu 3.500.000. 3.500.000 kali 25,7 berapa, Bu? Jadi berapa? 3.500.000 kali 25,7 berapa? Hah? 90 juta. 89 juta. Nah, dah. Kalau kita memiliki uang 89 juta per tahun, maka sudah terkena zakat. Saya ulangi ya. Jika kita punya penghasilan dari mana saja yang halal, satu tahun itu 89 juta, maka sudah terkena zakat. Ada persoalan lagi, kita nggak dibayar per tahun di Indonesia ini, kita dibayar per bulan. Berarti bagi
89 juta bagi 12 berapa? Ya, 89 juta bagi 12. 7 berapa? 74 juta. 7 juta 400. Coba tunjuk tangan siapa yang punya gaji sebulan 7 juta 400. Maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Jangan setuju atau tidak dulu ya. Kita perhitungkan saja versi yang setuju. Berarti kalau punya gaji 7 juta, minimal 7 juta 400 ribu, itu biasanya bendahara langsung potong. Hah? Nanti kita diskusi itu. Kita nanti. Kita dulu satu dulu. Satu dulu. Dah. Enggak, itu nanti didiskusikan. Yang penting kita ingin jelaskan dasarnya dulu. Nanti jangan dibilang zakat profesi itu enggak punya dasar. Sudah. Jadi kalau punya gaji sebulan 7 juta 400 ribu, jangan fikir masalah dipotong. Kalau dipotong-potong enggak pernah bayar zakat kita. Seperti padi, kata Nabi apa? Kata Allah apa? Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan haknya di hari memanen. Kalau tunggu dimakan enggak ada pernah orang bayar zakat padi. Tunggu hari memanen harusnya belum demikian juga uang tadi. Kalau tunggu dihabiskan ya akhirnya enggak terkena zakat. Jadi berapa tadi? 7 juta 400 ribu. Sekarang saya tanya, berapa kita keluarkan zakatnya? 2,5%. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Itu dari berapa tadi nisab emas? 20 dinar. Menurut hadis nisab emas itu 20 dinar. Sama dengan 85 gram emas. Sama dengan 25 mayam, 7. Tadi menurut hadis berapa kita keluarkan zakatnya? Setengah dinar. Saya ulangi lagi hadisnya. Laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Wa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-hul fa fiha nisfu dinar. Wa idza zada fa bisa bidzalika. Tidak ada kewajiban zakat pada kalian kata Nabi hingga kalian memiliki emas 20 dinar. Jika kalian memiliki emas 20 dinar dan telah kalian miliki wahala 'alaihil hul dan telah kalian miliki selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Tadi 2,5% dari mana datangnya? Setengah dinar. Bagaimana perhitungannya? Coba tahu. Ya, ini ya, saya ajarin ya. 20 dinar itu 100%. Kan tadi 20 dinar ya. Nisab emas tadi 20 dinar itu 100%. 10 dinar 50%. Saya ulangi. 20 dinar 100%. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar 5%. Setengah dinar? Itu dia. Jadi kalau ditanya orang. Jadi kenapa 2,5? Karena dari setengah dinar. Karena 20 dinar itu 100%. Kalau 50% 10 dinar. 25% 5 dinar. Kan. Oh ya. 1 dinar 5%. Setengah dinar? Terus baik. Sekarang tadi 7 juta 400 sudah wajib zakat dikeluarkan setengah persen. Berapa setengah persen dari 7 juta 400 berapa? 325.000. Gimana Ibu mencarinya? 325.000. Ya, gimana rumusnya Bu? Rumusnya ini ya. 7 juta 400 ribu kali 2,5 bagi 100, itu rumusnya. Saya ulangi, bagaimana rumusnya tadi? 7 juta 400 ribu
kali 2,5 bagi 100. Itulah dia. Jadi kalau ada gaji sebulan 100 juta, kayak apa namanya Pak Junaidi ini tak tahu kita berapa gajinya, mungkin nggak tahu kita hitung nolnya ya. Nah, itu ya. Kalau gaji sebulan 100 juta berapa? Nah, apalagi pendapatan seseorang kadang-kadang satu bulan itu sampai miliaran. Jarang, dia seorang muslim. Nah, makanya kalau orang kita setuju dengan zakat profesi, mereka harus wajib. Namanya zakat itu wajib, itu dipaksa ambil. Namanya wajib itu dipaksa. Tapi kalau kita berpendapat tidak wajib, senang kali mereka. Kami nggak wajib ya. Padahal sebulan penghasilannya 100 juta. Ya terserah, ini kan masalah khilafiyah ya. Masalah perbedaan pendapat, silakan kita menghormati pendapat keduanya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena kadang-kadang ada di antara kita yang protes ketika dipotong oleh bendahara. Kenapa saya dipotong zakat banyak, dia sedikit? Itu bendahara sudah tidak benar. Apa jawabannya? Kenapa saya dipotong zakat lebih besar sementara dia kecil? Kenapa? Karena gaji kita lebih besar. Seharusnya kita bangga ketika zakat kita dipotong lebih besar, berarti penghasilan kita lebih besar. Jangan malah protes. Kenapa protes? Karena nggak tahu. Gaji kita misalnya sebulan 10 juta. Ada kawan kita gajinya 8 juta. Ya jelas lebih banyak kita dipotong. Karena kita nggak tahu tadi proses seperti itu, kita protes. Itu benar-benar bendahara. Saya lebih banyak dipotong zakat daripada dia. Ya. Kalau dalam keluarga itu, kalau sendiri nggak kena samping. Kalau dua-dua kerja, apa Dihitung. Karena keluarga itu dianggap satu. Kan ada hadisnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ada juga pendapat si istri lain, suami lain, terserah kita mau pilih yang mana. Tapi saya cenderung ya, karena si istri lain penghasilannya, suami lain, sehingga beda-beda. Si istri merasa belum berkewajiban zakat karena gajinya 6 juta sebulan. Si suami kena zakat, kenapa? Penghasilannya 9 juta per bulan. Padahal kalau digabung lebih banyak, tapi ini nggak digabung. Ada juga pendapat dipisahkan seperti itu, tapi saya cenderung digabung. Kenapa? Karena itu keberkahan dalam rumah tangga. Insya Allah nggak akan rugi, Allah akan ganti berlipat ganda. Itu apa kita pelit-pelit? Kalaupun nggak jatuh kepada zakat, jatuh kepada sedekah. Ya udah, kita nggak usah berpanjang-panjang masalah ini. Saya hanya menyampaikan sekilas saja bahwa saya ulangi lagi ya, di antara kenapa berbeda-beda pahala dalam kita bersedekah ya, karena ya berbeda-beda kondisi kita dalam bersedekah. Nah, kalau kondisi kita sehat, kita masih mencintai harta, lantas kita bersedekah, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada kita sudah sakit-sakitan, merasa mau bertemu dengan Allah, lantas kemudian nggak bisa lagi menikmati harta. Nah, itu. Yang kedua, ya, kita bersedekah tidak suka menyebut-nyebutnya, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti hati yang menerima. Dan yang keempat, lebih bagus kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, walaupun boleh secara terang-terangan. Ada yang mau bertanya, silakan. Gimana? Oh, itu sudah tentu, itu otomatis.
kalau namanya niat itu jelas ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi tertarik tadi ini Ustaz. Ya. Ini saya sudah ada jawab. Ya. Kita kan bukan negara Islam. Jadi karena bukan negara Islam, kita pemotongannya 2 kali. Kalau memang pegawai ASN itu dipotong zakat, saya rasa pajak juga ada. Pajak juga. Salah bisa. Ya, baik gini. Sekarang saya tanya, setuju saya menjelaskan? Karena di sini juga ya kita harus menghargai perbedaan pendapat. Kalau setuju saya jelaskan. Sebenarnya kalau sudah dipotong zakat itu tidak perlu lagi zakat. Makanya sekarang kan Baitul Mal yang merupakan lembaga formal zakat formal zakat yang tidak lembaga Baitul Mal. Basnas itu seharusnya itu melakukan pendekatan kepada pemerintah agar yang sudah membayar zakat ya maka dikurangi pajak. Enggak begini, kalau pajak itu bukan urusan agama, tapi kalau zakat ini urusan agama. Artinya kalau sudah membayar zakat maka dikurangi pajak. Saya rasa kalau di Aceh ini sudah berlaku, Baitul Mal Aceh sudah memberlakukan. Jadi kalau sudah bayar zakat, setahu saya sudah berlaku. Kalau sudah membayar zakat maka dikurangi pajak. Cuman kan pajak jumlahnya besar. Ya, jadi enggak bisa kita paralelkan. Kalau zakat itu kan ya, rendah nilainya. Ya? Sudah jalan, setahu saya sudah. Coba dicek lagi di Baitul Mal Aceh itu sudah. Jadi yang sudah membayar zakat sekian maka akan dikurangi pajaknya. Kalau orang membayar zakat pajak dikurangi zakat itu enggak benar. Karena pajak itu bukan hukum Islam. Jangan orang setelah membayar pajak enggak wajib bayar zakat, itu ke neraka tempatnya karena zakat itu wajib. Tapi kalau orang sudah membayar zakat dikurangi pajak itu betul. Jangan orang sudah bayar pajak enggak perlu lagi membayar zakat, enggak cocok. Ya, kita mau nggak mau bagi yang ASN yang kerja di perusahaan di Aceh khususnya yang memberlakukan syariat Islam itu pasti dipotong pajak, pasti dipotong zakat. Walaupun kita tidak setuju sekalipun, pasti dipotong zakat. Itu nggak bisa kita elak. Ya, kita elak. Nah. Dua-dua bayar Pak? Iya, PPh 21 mesti kita laporkan setiap tahun. Kemudian kalau gaji memang setiap bulan dipotong. Ya, jangan dua. Kemudian pajak lagi, terasa lagi. Kalau selain pajak tadi 10%. Saya merasa anda memikirkan itu karena saya menganggap saya sebenarnya belum kenal zakat belum. Jadi saya potong aja. Mungkin agak sepeda sebab dia agak semua zakat Pak. Zakat sebab sedekah sebenarnya. Iya. Jadi kalau bukan zakat ya sedekah. Tetap aja dipotong. Iya. Itulah kalau kita tanya pajaknya bagi kita itu lebih gila. Iya. Nah, ini kan sudah keluar pakar-pakarnya ini. Dia bayar PPh-nya langsung bunda potong ya. Habis itu waktu pajak atau waktu zakat Dipotong. Berarti dua-duanya dipotong ya. Nah, berarti belum berlaku itu. Belum. Berarti pajak harus bayar juga, zakat harus bayar. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak pajak itu, ya. Jadi sudah selesai bab ini ya, sudah selesai bab
yang sedang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab 11 ya, babul mujahadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi